Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita sekarang akan mempelajari tentang internet. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan internet? Secara harfiah, internet kependekan dari interconnected networking yang merupakan rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian yang berhubungan secara global dan menggunakan TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket atau Packet Switching Communication Protocol. Dan secara keseluruhan, internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi, mulai dari teks, gambar, audio, video, dan lainnya, untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama. Untuk dapat bertukar informasi digunakan protokol standar yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol yang lebih dikenal sebagai TCP atau IP. Apa tujuan dari TCP atau IP di internet? Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Nah, bagaimana cara kerja internet? Internet dapat bekerja melalui satelit ataupun menggunakan jaringan kabel serat optik. Nah, seperti yang kita lihat, dari pusat data sinyal dikirim ke satelit melalui antena, dan kemudian dari satelit ini sinyal akan dikirim ke perangkat Anda melalui antena di dekat Anda. Ponsel akan dihubungkan ke internet melalui data seluler atau router Wi-Fi apapun yang pada akhirnya ponsel Anda akan terhubung ke jaringan kabel serat optik. Jaringan seperti itu tidak terbatas pada satu komputer saja. Ada banyak perangkat yang bisa terhubung melalui jaringan internet. Jadi, ketika kita perlu berkomunikasi, maka kita harus menghubungkannya baik secara fisik dengan menggunakan kabel internet ataupun nirkabel, yaitu dengan menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth. Awal mula sejarah internet. Internet berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET atau yang disebut dengan Advanced Research Project Agency Network yang memiliki tujuan untuk memudahkan penyaluran informasi jarak jauh. Pada tahun 1982, internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol, dan semua yang mengakses internet tidak perlu mengakses ARPANET lagi, sehingga pada tahun 1986 mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS. Apa itu DNS? DNS atau yang disebut dengan Domain Name System adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang ada akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Bagaimana sejarah internet di Indonesia? Dimulai pada tahun 2000-an, pada tahun tersebut muncul portal online yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berita online, terutama untuk para pekerja yang membutuhkan informasi atau berita terbaru. Hingga akhirnya seiring dengan kemajuan teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan di semua aspek kehidupan. Apa keuntungan dari adanya internet? Yang pertama, menjadikan sebuah informasi yang mana tersedianya banyak informasi yang dapat memudahkan kita dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, menjadi media berkomunikasi, berkirim pesan, dan melakukan kegiatan secara online lebih praktis untuk jarak jauh. Dan yang terakhir, dapat memberi kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan.
kemudahan ini kita bisa memesan barang dengan praktis lewat internet. Dampak negatif dari internet. Yang pertama, timbulnya cybercrime, terjadinya hacking, spamming, atau cracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, adanya pembuatan dan penyebaran konten ilegal berupa video atau tulisan yang mengandung unsur pornografi atau porno aksi. Dan yang terakhir, timbulnya penyebaran ujaran fitnah kebencian seperti media untuk memanipulasi atau mengembangkan praktik ujaran kebencian secara masif. Cara mencegah dampak negatif dari internet. Sebagai pengguna internet, kita harus selektif dalam mengetahui mana hal yang benar dan hal yang buruk. Sedangkan upaya dari pemerintah ialah dibuatnya UU ITE yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan komputer elektronik serta informasi dan komunikasi, termasuk timbulnya kejahatan di internet. Baik, cukup sekian dari kami. Semoga videonya bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.